Rekening dengan nominal dana 80 juta rupiah untuk demo warga 27 Agustus mendatang mendadak diblokir. Ya, rekening berisi hasil donasi warga untuk menyuarakan aspirasi di depan gedung DPR itu tak bisa diakses tanpa alasan yang jelas. Koalisi masyarakat sipil pun mengecam pemblokiran dan menyebut tindakan itu sebagai upaya pembungkaman demokrasi. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Rekening bank milik warga Pati Supriyono yang digunakan untuk menampung donasi warga senilai puluhan juta rupiah diblokir Jumat 21 Agustus 2020. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, Teguh Istianto mengatakan, rekening itu digunakan untuk menampung donasi warga yang akan menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR 27 Agustus mendatang. Rekening itu diketahui berisi sekitar 80,9 juta rupiah dana pribadi dan donasi warga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan peserta aksi, termasuk makanan, transportasi, serta akomodasi. Hingga kini, pihaknya belum mendapat informasi pasti dari pihak bank soal pemblokiran tersebut. Teguh menilai, pihak bank seharusnya bisa menjelaskan alasan mereka memblokir rekening tersebut. Kejadian ini disebutnya sangat mengganggu rencana aksi mereka. Namun Teguh menegaskan, rencana aksi masih tetap berjalan. Selain itu, unggahan warga Pati terkait rencana aksi juga telah dibatasi di akun Instagram bernama Eko Kuswanto atau Mbah To. Konten-konten itu mulai dari ajakan demo, proses perjalanan menuju Jakarta hingga kegiatan warga Pati saat tiba di depan gedung DPR RI. Menurut informasi yang disampaikan Instagram, konten itu dibatasi atas permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pemblokiran rekening milik Supriyono tersebut. Salah satu perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Usman Hamid pada Minggu 23 Agustus 2026 mendesak aparat dan pihak bank untuk menjelaskan alasan pemblokiran, termasuk penjelasan perkara apa yang sedang diperiksa, serta apa hubungan dana itu dengan tindak pidana. Menurut Usman, tanpa alasan yang jelas, pemblokiran dinilai tidak memiliki dasar hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Pemblokiran rekening itu juga diduga melanggar hukum, menghambat kebebasan berpendapat, serta mengancam kepercayaan masyarakat terhadap keamanan di perbankan. Waktu dan sasaran pemblokiran pun memperkuat dugaan instrumen perbankan digunakan untuk menekan warga yang sedang menyampaikan pendapat. Pemblokiran dana solidaritas bukan hanya membatasi akses seseorang atas hartanya, tetapi juga menghambat kegiatan kolektif yang dilindungi konstitusi. Usman menilai negara tidak boleh menggunakan kewenangan penegak hukum untuk membalas atau menghambat warga yang menjalankan hak-hak mereka yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Koalisi Masyarakat Sipil mendesak segera membuka kembali rekening Supriyono dan memulihkan semua akses atas dana pribadi maupun donasi masyarakat apabila tidak terdapat dasar hukum dan izin atau persetujuan pengadilan yang sah. Mereka juga meminta dan aparat terkait menjelaskan institusi yang meminta pemblokiran, perkara yang menjadi dasar tindakan, hubungan rekening dengan dugaan tindak pidana, serta keberadaan surat perintah dan izin atau persetujuan pengadilan. Koalisi pun mendesak OJK melakukan pemeriksaan terhadap bank terkait, memastikan perlindungan hak nasabah, serta menjatuhkan sanksi apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen dan tata kelola perbankan. Selain itu, koalisi juga mendesak DPR RI meminta pertanggungjawaban OJK dan aparat yang mengajukan pemblokiran, serta memastikan sistem perbankan tidak digunakan untuk mengintimidasi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.